Pas kaki naweng ngebul. Suaranya nak Minta bergabung. awal suaranya awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa bertemu, walaupun kita bertemu lewat tatap maya atau virtual, tapi insya Allah pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat.
Ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran, ini saya lihat di sini Wisnu tidak ada, Suwandi tidak ada, terus Yoga tidak ada, serta Derry juga tidak ada. Ini kemana ya nak ya kawannya? Dari dengan saya, Bu. Oh ya, Kalau yoga dengan saya, Bu. Wisnu bareng saya, Bu. oke. Oke, kalau begitu ya, tidak apa-apa kalau berbarengan. Yang penting kalian masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Iif dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini semuanya sehat ya nak ya. Ya, sudah sarapan semua ya tadi pagi. Sudah, Bu. Alhamdulillah, semoga dengan kondisi kita yang siap, yang sehat, maka materi yang akan kalian terima hari ini juga bisa kalian ambil. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya mau tanya dulu nih, pembelajaran minggu lalu apa ya? tentang lahan tanaman sayuran dan pola pengolahan tanah, Bu. Oke. Ya, bagus. Terima kasih ya, Nak. Ternyata masih ingat ya, kemarin itu kita belajar tentang lahan tanaman sayuran dan pola pengolahan tanah. Betul ya. Terima kasih. Nah, terus kemarin itu tugasnya sudah saya periksa tentang pengamatan kalian di UPB Tanaman Sekincau. Ya, Nak, silahkan. Siapa perwakilan yang bisa menjelaskan kepada saya tentang pengamatan minggu lalu? Ya, Bu. Ya, silakan Iif. Pada pengamatan minggu lalu bahwa lahan tanaman di UPB tanaman sayur di Sekincau sudah gembur. Aerasi serta drainase sudah baik, tahan bebas dari gulma dan batu-batu, serta pH tanah sudah sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Lahan tanaman sayuran cukup mendapat sinar matahari. Lahan sudah memenuhi syarat tumbuhan tanaman sayuran. Untuk penanaman dilakukan rotasi tanaman sehingga apabila sudah menanam kentang, berikutnya adalah kubis atau kol dengan tujuan memutus siklus hidup APT. Oke, terima kasih If. Oke ya, ternyata kalian setelah mengamati di lahan UPB Tanaman Sekincau kemarin itu lahan tanamannya karena sudah sering untuk dipakai dengan tanaman sayuran, jadi mungkin lahannya sudah bersih ya, sudah tidak ada gulma, sudah tidak ada batu-batuan seperti itu. Terus tanahnya juga sudah gembur. Oke, selanjutnya silahkan yang menambahkan hasil pengamatan minggu kemarin. Silahkan. Ya, silahkan Yeni. Pola pengolahan tanah yang dilakukan pada UPB Tanaman Sayuran Sekincau ada dua tepi dan bola balik rapat. Untuk lahan yang agak sempit dilakukan pola tepi, tetapi untuk lahan yang luas dilakukan pola bolak-balik rapat.
Untuk membuat pola tersebut menggunakan hand traktor. Oke, cukup ya Yani. Ya, terima kasih. Ternyata kalian sudah melakukan pengamatan tugas minggu kemarin ya, dan semuanya sudah baik, sudah melakukan pengamatan dengan baik. Cuma Ibu minta nanti di format laporannya diperbaiki lagi ya Nak, seperti gambar kalian kemarin, seperti itu dilampirkan. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita akan belajar tentang peralatan pengolahan tanah dan definisi pola pengolahan tanah. Kalau kemarin kalian sudah lihat nih lahannya seperti apa di sana ya kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih alatnya yang dipakai buat mengolah tanah itu apa sih, seperti itu kan. Nah, kira-kira peralatannya tadi itu bisa membuat pola yang seperti apa ya? Gitu. Oke, kita akan mulai. Ya. Sebentar. Nah, sebelum saya slide presentasi, saya pengen tanya nih, kalau peralatan pengolahan tanah itu ada berapa ya Nak ya? Ya Bu. Iya, silahkan ya nih sebutkan. Ada 2. Dan mesin Bu. Iya, ulangi ya nih. Manual dan mesin Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini betul ya. Jadi peralatan pengolahan tanah itu ada 2, yaitu yang manual dan menggunakan mesin. Nah, sekarang saya tanya lagi nih, kalau yang manual itu yang seperti apa ya? Iya, silakan Surya. Contohnya cangkul, garu, koret dalam penggunanya lebih banyak menggunakan tenaga manual, Bu. Oke, ya, terima kasih Surya. Ya, jadi kalau misalnya yang manual tadi ya contohnya ada cangkul, ada koret, ada linggi, seperti itu. Dan itu menggunakan tenaga manusia. Oke, nah tadi kan jadi bilang tuh ada manual, ada mesin. Nah, tadi yang manual sudah dijelaskan oleh Surya bahwa dia menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang kalau yang mesin itu yang seperti apa ya Nak ya? Saya Bu, menggunakan mesin contohnya traktor bajak, hand traktor, mesin rotari dalam penggunaannya menggunakan mesin dengan bahan bakar solar Bu. Oke, ya terima kasih Awal. Ya benar, jadi kalau yang mesin tadi ya tentu saja dia menggunakan mesin ya, seperti itu. Contohnya adalah hand traktor, bajak, dan biasanya juga memakai bahan bakar. Bahan bakarnya itu solar ya. Benar, sepertinya di sini kalian sudah paham ya bahwa yang manual seperti apa, terus yang mesin seperti apa. Walaupun kenyataannya pada mungkin kalian kan menggunakannya hanya manual saja ya. Kalau untuk yang mesin mungkin digunakannya pada lahan yang lebih luas seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan ada manual, ada mesin. Nah, terus saya mau tanya, nah kalau kedua alat tersebut itu bisa nggak sih kita pakai, atau kita misalnya mau melakukan olah tanah itu dengan peralatan tersebut di semua lahan pertanian? Bu. Ya, silakan Surya. Tidak, tergantung dari lahan yang ada. Apakah lahan datar atau miring, Bu? Oke, ya, terima kasih Surya. Benar ya jawabannya. Jadi peralatan pengolahan tanah tadi itu tidak selalu bisa kita gunakan pada setiap lahan pertanian. Kita harus lihat dulu nih keadaan lahan pertanian yang mau kita olah seperti apa gitu kan. Tadi kalau Surya bilangnya dia antara miring atau datar seperti itu. Atau kita lihat juga nih tanahnya keras atau tidak seperti itu.
sekarang selanjutnya tadi kan kita udah selanjutnya tadi ya sudah dikatakan nih pengolahan tanah peralatannya apa saja. Terus ternyata tidak semua peralatan tadi bisa digunakan di lahan pertanian. Nah, sebenarnya kita menggunakan peralatan tadi kan untuk membentuk pola nih pada lahan tersebut. Nah, sekarang saya tanya, sebenarnya tujuan kita mau membentuk pola itu untuk apa ya, Nak? Kan minggu kemarin kalian sudah lihat nih bahwa di UPB Tanaman Sekincau caranya polanya ada yang tepi, ada yang bolak-balik rapat. Nah, sebenarnya tujuan dari pembuatan pola itu apa ya? Saya, Bu. Iya, silakan Rizkina. Lebih efektif dan efisien baik dari waktu, tenaga, dan hasil dalam peralatan tanah. Oke, ya terima kasih, bagus jawabannya. Jadi sebenarnya kita itu mau membentuk pola pada saat pengolahan tanah itu biar kita lebih efisien dan efektif. Jadi pada saat kita bikin nih, kita udah tahu nih polanya kita mau bikin seperti apa kan. Misalnya apa mau dari pinggir atau mau dari tengah, seperti itu untuk lebih mengefisienkan waktu yang akan kita gunakan. Dan terus juga kita mau lihat bagaimana apakah tanah tersebut sudah rata atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah tahu ya kita bahwa pola pengolahan tanah di pelajaran minggu lalu itu ada pola pengolahan tanah tepi, ada bolak-balik rapat, terus ada tengah dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, kan kalian udah ngeliat ya polanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalian bisa nggak sih jelasin sebenarnya pola pengolahan tanah itu apa ya? Bu. Ya, silahkan Iif. Pola pengolahan tanah adalah bentuk atau model pengolahan tanah. Maaf, Iif bisa diulangi? Pola pengolahan tanah adalah bentuk atau model pengolahan tanah. Oke, ya, terima kasih If. Jadi ya, pola pengolahan tanah tadi katanya bentuk atau model. Jadi mau kita bentuknya seperti apa? Seperti itu tadi yang seperti saya bilang, mau mulai dari tepi atau mau mulai dari tengah ke tepi atau mau kita bolak-balik seperti itu. Ya, betul, terima kasih. Nah, untuk ini saya akan menampilkan slide PowerPoint. Sudah terlihat ya Nak ya PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, sebelum saya lebih jauh melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa sih, seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian itu nanti bisa nih menganalisis efektivitas masing-masing peralatan pengolahan tanah dengan benar. Terus selanjutnya dari tadi kita tentang pola pengolahan tanah, kalian bisa menyimpulkan definisi pola pengolahan tanah dengan benar. Nah, setelah kalian nanti melakukan praktik seperti itu, kalian nanti bisa mengoperasikan peralatan pengolahan tanah dengan benar. Dan yang terakhir, kalian juga mampu menyusun definisi pola pengolahan tanah dengan benar. Oke, tadi di awal ketika saya tanya ada berapa macam peralatan pengolahan tanah? Ada 2.
tadi ada yang manual atau boleh kita bilang sederhana ya, seperti itu. Ada yang manual dan ada yang menggunakan mesin. Nah, ini contoh dari macam-macam peralatan pengolahan tanah sederhana atau yang dilakukan secara manual. Ada cangkul, terus ada koret, ada garu ya, bisa kalian lihat. Nah, ini gambarnya mungkin kalian sudah tidak asing dengan gambar-gambar alat pengolahan tanah ini. Nah, terus selanjutnya di sini juga kalau untuk yang menggunakan mesin ada bajak singkal, bajak piring. Nah, ini contohnya menggunakan ini untuk alat mesin pengolahan tanah pertama, biasanya untuk membajak. Nah, yang ini adalah hand traktor ya. Di sini tapi dia sudah bisa untuk rotari juga. Nah, tadi kalian sudah katakan ya, pola pengolahan tanah itu adalah bentuk atau model seperti itu ya dalam kita melakukan pengolahan tanah. Tujuannya apa sih? Nah, tadi bilangnya lebih efisien dan efektif. Ternyata lebih efisien kenapa? Kalau kita menggunakan pola yang sesuai, diharapkan waktu yang terbuang pada saat pengolahan tanah tadi itu sesedikit mungkin, jadi lebih efisien. Terus lahan yang sudah diolah tidak diolah lagi gitu. Nah, lebih efektif kenapa? Karena hasil pengolahan tanahnya bisa lebih merata. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan membagi kelompok ya, Nak ya. 2 kelompok. Itu nanti dari masing-masing kelompok akan melakukan presentasi dari video yang sudah saya tampilkan. Seperti itu. Kelompoknya sudah dibagi di WA group ya, Nak ya. Videonya sudah terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum ya? Oke, sebentar. Oke, kalau sekarang sudah terlihat, Nak? Sudah. Oke, silahkan untuk kelompok 1 kalian perhatikan video pertama ini. Nah, di situ kita mau ngolah tanah tuh di situ ya, bisa kalian lihat. Tapi ini mengolah tanahnya dengan menggunakan cangkul. Nah, coba kalian lihat di situ dari lahan yang ada bagaimana bentuknya, apakah miring atau datar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanahnya seperti apa? Oke, silakan kelompok 1 untuk diperhatikan.
Videonya masih muter kan? Oke, baik. Kelompok 1 sudah bisa dilihat ya tadi. Jadi kalian amatin tuh tadi kan ada lahannya seperti apa, apakah datar atau miring, terus tanahnya gimana, keras atau tidak. Nah, nanti setelah kalian amati dari video tadi, kalian diskusikan video tadi. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Sobat Rumah GWF, kembali lagi dengan saya Deliana. Sekarang saya berada di lokasi pertanian tani yang memang sudah menggunakan alat-alat dorong lah. Beliau selalu bereksperimen ya tentang pertaniannya ini sangat luar biasa sekali. Mungkin sahabat Rumah GWF bisa mengikuti jejak langkah beliau nih. Dan sekarang ini saya berada di pertaniannya nih. Sekarang saya akan coba eksperimen, bukan eksperimen ya, akan mencoba menggunakan alat mesin seperti ini. Dan di samping saya, nah ini dia lah sosoknya yang dua kali ini sesuatu yang mau coba ini nih, apa namanya, alat apa Kang? Kultivator. Nah ini dia nih sahabat Rumah GWF, ini adalah alat kultivator. Gunanya ini untuk apa nih Kang? Daripada kita menggunakan tenaga kerja, apalagi kan tenaga kerjanya agak sekarang. Iya betul. Teknologi baru ini kultivator ya, pengganti cangkul ya, kayak gitu kan, pengganti cangkul. Ini menggunakan alat ini sebenarnya lebih hemat biaya apa enggak nih kan? Iya, lebih hemat, lebih cepat juga. Dahsyat ya, luar biasa. Ternyata ya alat modern ini sangat membantu untuk para petani ya kan. Ini kan sangat langka ya di daerah kita ini yang pakai alat ini kan. Nah, kalau misalkan cara menghidupkannya gimana nih Kang? Ini tadi pakai ini kan, seperti kayak mesin diesel gitu kan. Nah, seperti dari sini mungkin sahabat Rumah GWF kalau misalkan pernah tahu tentang diesel gitu kan, jadi ini tuh ditarik gitu kan, ditarik seperti itu. Bagus, tapi ininya bapak ini narik. Oh, tinggal narik kayaknya langsung. Oh gitu. Ini kalau ini gunanya untuk apa nih Kang nih? Nah ini. Oh, ada gasnya juga. Ini
Oh, pakai gas ini. Oh, ini kupling. Oh gitu. Jadi ini kalau ditekan ini berarti maju. Oh seperti itu. Iya. Ini persneling biju. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Remaja WF. Bagaimana Anda tertarik ya nih sahabat petani di seluruh Indonesia? Mungkin boleh dicoba nih untuk para petani di seluruh Indonesia. Kalau misalkan ingin lebih tahu, silahkan kasih di kolom komentar nanti nih. Nanti akan ada pakarnya yang menggunakan mesin ini yang akan menjawabnya. Menghemat biaya dan juga mempercepat pekerjaan. Oke, salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia. Ini di Tanah Parahyangan, Tanah Sunda, Desa Pelosari, Kecamatan Balapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Oh iya, nanti kalau misalkan Anda penasaran, Oke, untuk kelompok 2 tadi ya, kalian bisa lihat tuh lahannya ternyata di sana miring seperti itu kan. Nah, nanti kalian bisa ambil kesimpulan, bisa kalian diskusikan juga dari video yang sudah kalian amati. Baiklah, silahkan kalian berdiskusi di WA group. Coba untuk yang lainnya untuk bisa lebih aktif dalam berdiskusi. Gitu. Oke, baik. Saya mulai diskusinya. Oke, 20 menit ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung kalian tanyakan. Gitu. Ya, silahkan untuk berdiskusi. Tanya aja, Basing mau tanya apa? Kan namanya lagi diskusi. Basing mau nanya apa aja? Kan lagi diskusi. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan pada saat diskusi itu keefektivitasan dari peralatan tadi ya. Untuk di video pertama kan cangkul, yang kedua tadi menggunakan hand traktor. Kalian lihat di situ efektivitasnya gimana, seperti itu ya. Terus kalian lihat juga lahan yang digunakannya itu seperti apa, gitu. Basim mau nanya apa terserah. Tanya kayak apa kayak Basim.
Oke, jadi yang kalian bahas, kalian lihat tadi ya dari lahannya seperti itu. Jadi kalian tidak usah membahas yang lahan tanaman minggu kemarin seperti itu ya. Ini saya lihat sepertinya masih ada yang salah dalam berdiskusi. Jadi yang kalian bahas itu tadi kan lahannya seperti apa tuh yang di video pertama. Kan kalian lihat videonya itu ternyata lahannya datar seperti itu. Nah, untuk yang di video kedua lahannya miring. Nah, itu yang kalian bahas. Jadi kalian tidak usah menyangkut pautkan dengan yang pelajaran minggu kemarin, karena yang mau kita lihat adalah keefektivitasan dari peralatannya. Tanya aja nggak apa-apa. Basi nanya apa? Nggak harus ngikutin sih. Nanya dulu, jangan langsung dijawab. Nanya basi nanya apa? Tanya tadi kan lahannya itu luas apa enggak, kayak gitu. Kisaran yang dimaksud lahan luas itu yang kayak mana? Tanya aja. Biar kelihatan kalau lagi diskusinya. Tanya aja apa kisaran lahan yang luas yang seperti apa, yang sempit yang seperti apa. Ya, bagaimana nak? Masih bingung ya sepertinya. Iya udah, itu kelompok 1, itu yang cewek kelompok 2. Oke, ini di grup WA nih Iip nanya ya, kalau yang tadi di video 1 tuh luas apa enggak, seperti itu. Oke, bisa kalian lihat kalau untuk lahan tanaman sayuran, kalau dia lahannya untuk hasilnya mau produksinya dijual lagi, jadi itu sudah termasuk lahan tadi tuh sedang ya, luas tidak, tapi sempit juga tidak, seperti itu ya Iip. Nah, kalau yang sempit itu misalnya untuk produksi kita sendiri, jadi tanamannya untuk kita konsumsi sendiri, seperti itu. Jadi misalnya menanam di pekarangan, nah itu yang termasuk dengan lahan sempit. Oke, untuk kelompok 2 jangan miskonsepsi ya. Jadi jangan mispersepsi kalian. Kan itu kan bisa kalian lihat tuh. Kalau misalnya lahannya miring, jadi artinya si hand traktor tadi masih bisa digunakan di lahan miring. Seperti itu ya yang ditulis. Sepertinya kelompok 2 juga masih agak bingung ya.
diskusi lagi ya. Tanya basing-basing aja lu. Nah, masa saya kan lagi diskusi, ceritanya kalian diskusi di grup WA gitu. Bingung ya, apalagi kalau tatap muka bugar kalian. Terus nanti kalau saya tanya gimana, masih lama nggak, nah bentar lagi Bu gitu. Oke, baiklah, waktunya 10 menit lagi sudah selesai, Nak. Bentar lagi, Bu. Ya, silakan. Tanya aja lo, nggak tanya apa-apa.
Ya, kelompok 2 coba. Kebaca nggak tulisan? Izin bertanya. Tanya yang tulisan saya tadi itu loh. Saya mau bertanya. Ya, silahkan Yeni. Hand traktornya dijelaskan cara pengoperasiannya nggak, Bu? Tadi di video dijelaskan cara pengoperasiannya. Ya, tidak usah ya, tidak usah dijelaskan bagaimana cara pengoperasiannya. Yang kalian perhatikan atau yang kalian jelaskan itu hanya kalian lihat saja itu bagaimana efektivitas dari peralatan tersebut. Jadi tidak usah dijelaskan cara pengoperasiannya karena kita tidak terfokus pada pengoperasian peralatan tersebut. Oke, paham ya Yeni? Paham, Bu. Oke. Ya, baik ya, waktunya 2 menit lagi. Ingat ya, kalau kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 nanti pertanyaannya yang di situ ya. Kan ada kan? Nanti begitu juga sebaliknya. Oke, baiklah Nak. Sudah habis ya waktu untuk berdiskusinya. Ya, silahkan dari kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi yang di video pertama. Silahkan. Kelompok 1 tadi ada Iip, ada Surya, ada Awal. Silahkan dipresentasikan. Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Efektivitas penggunaan cangkul tergantung dari lahan yang ada. Apabila lahan yang tersedia datar, tidak keras serta tidak luas, penggunaan cangkul masih bisa efektif. Tentunya dengan pertimbangan bahwa waktu yang digunakan untuk mengolah tanah lebih lama serta tenaga yang dikeluarkan lebih banyak. Penggunaan cangkul efisien dalam pembiayaan karena tidak mengeluarkan biaya banyak untuk membeli peralatan mesin serta bahan bakar.
Oke. Oh ya, baik, terima kasih Arianto sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu ya. Nah, dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan Rizkina. mengapa penggunaan cangkul pada lahan yang keras tidak efektif? Ya. Bagaimana kelompok 1? Jadi pertanyaan Rizkina tadi, kalau menggunakan cangkul di lahan yang keras itu tidak efektif. Kenapa? Atau sebenarnya efektif nggak sih gunain cangkul di lahan yang keras? Silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Bisa menggunakan cangkul, tapi lahan harus diberi air terlebih dahulu agar basah dan mudah dicangkul. Akan tetapi, tentu saja kurang efektif karena kita harus memberi air terlebih dahulu dan tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama. Ya, bagaimana Rizkina? Sudah cukup jelas dari jawaban Arianto? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya bahas dulu untuk kelompok 1. Oh ya, sebelumnya masih ada pertanyaan, Nak, untuk kelompok 1. Tidak ada. Oke, cukup ya. Ya, tadi terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin nanti hasil diskusinya dibuat dalam bentuk yang lebih baik lagi ya, Nak. Jadi bukan tidak hanya jangan hanya dibacakan, tetapi juga bisa kalian ketik gitu ya. Ya, saya maklum kalau ini ya, karena tidak semuanya mempunyai laptop seperti itu. Ya baik, terima kasih kelompok 1. Ya benar banget nih kelompok 1, bagus ya. Jadi udah bisa menganalisis dari video yang sudah ditampilkan. Ternyata cangkul itu masih bisa kok untuk mengolah tanah. Efektif atau tidak? Itu tergantung dari lahan yang akan kita olah. Kalau misalnya lahannya tidak luas, terus tidak keras, seperti itu, menggunakan cangkul bisa, gitu kan? Efektif juga. Tuh. Sama dengan kita menggunakan mesin, tapi ya tentu saja bisa kita lihat pasti kalau kita cangkul lebih lama waktunya seperti itu. Tapi bukan berarti cangkul tidak efektif untuk melakukan pengolahan tanah. Tadi ya benar, tergantung dari lahan yang ada seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya lahannya seperti di video 1 tadi kan lahannya tidak terlalu luas ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah kalau kita mau menggunakan cangkul. Terus juga kita lihat tadi sifat fisik tanahnya tidak keras seperti itu. Jadi masih bisa menggunakan cangkul. Tapi tentu saja di situ masih ada kelemahan dari cangkul, yaitu memerlukan waktu yang lebih lama. Tapi ada lagi nih satu, ternyata kita menggunakan cangkul itu lebih hemat biaya, karena kalau kita tadi ya menggunakan mesin, kita lihat di video kedua tadi kan ya, menggunakan mesin harus menggunakan bahan bakar. Artinya kalau kita pakai mesin harus beli bahan bakar, tapi kalau kita mencangkul kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 presentasinya. Ya, selanjutnya kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Penggunaan hand traktor dapat digunakan pada lahan yang luas. Pada kondisi tanah miring, penggunaan hand traktor juga dimaksudkan untuk langsung membuat bedengan, sehingga lebih cepat dalam pengolahan tanah.
Sama halnya dengan peralatan pengolahan tanah manual, peralatan mesin juga bergantungan pada lahan yang ada. Penggunaan hand traktor lebih efektif dalam menghemat waktu dan tenaga. Ya, sudah ya kelompok 2. Ya, terima kasih. Bagus ya sudah bisa menganalisis video tersebut. Baiklah, dari kelompok 1, adakah pertanyaan untuk kelompok 2? Silahkan. Bu, Ya, silahkan Iif. apakah penggunaannya hand traktor akan efektif pada lahan sempit? Ya, untuk kelompok 2 nih. Jadi si Iif nanya, kalau misalnya lahannya sempit, hand traktor tadi efektif nggak sih? Seperti itu kan. Ya, silakan dijawab kelompok 2. Bergantung sempit yang dimaksud. Jika sempit dalam artinya hanya 10 kali 10 meter, mungkin penggunaan hand traktor kurang efektif, bisa menggunakan cangkul. Tapi jika lahan sempit yang dimaksud adalah misalnya 20 kali 20 meter, penggunaan hand traktor efektif, bisa menghemat waktu dan tenaga. Oke, baik. Iif, bagaimana, sudah jelas dengan jawaban dari Yeni? Sudah, Bu. Oke. Yang lainnya masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Cukup ya sepertinya ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sama dengan kelompok 1 tadi ya. Nanti kalian bisa perbaiki hasil diskusinya, mungkin nanti diketik seperti itu, nanti dikasih ke saya. Jadi biar saya bisa lebih tahu ya. Jadi itu. Oke, ya terima kasih kelompok 2 sudah menganalisis dan hasil analisisnya ya bagus ya. Jadi kita bisa ngeliat tuh di video yang kedua tadi, ternyata hand traktor juga bisa dilakukan di lahan yang miring. Tadi ya lahannya miring seperti itu. Tapi mungkin kemiringannya tidak lebih dari 45 derajat sepertinya tadi ya. Jadi masih bisa digunakan. Gitu. Dan juga kita lihat juga nih, ternyata lahannya tadi karena sudah biasa untuk ditanami sayuran, artinya lahannya juga sudah gembur. Jadi penggunaan hand traktor tadi sudah langsung untuk membuat bedengan. Tentunya itu sangat efisien, sangat efektif, sehingga menghemat waktu dan menghemat tenaga seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu benar ya, bahwa baik peralatan pengolahan tanah sederhana atau manual dan mesin itu kita tidak bisa bilang efektif yang mana seperti itu. Jadi harus kita lihat dulu penggunaannya pada lahan yang seperti apa, baru bisa kita tahu keefektifannya ya. Nah ini saya punya video lagi untuk memperkuat ya itu. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan. Yang ini loh, peralatan pengolahan tanah, keefektifannya bergantung kepada keadaan lahan dan luas lahan. Sedangkan Saya Bu. ya, silahkan Yeni. Sedangkan untuk peralatan pengolahan tanah, keefektifannya tergantung kepada keadaan lahan dan luas lahan.
Ya. Baik, terima kasih untuk Iif dan Yeni. Jadi benar ya kesimpulannya bahwa tadi definisi sudah dijelaskan bahwa atau bentuk atau model pengolahan tanah seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk peralatan pengolahan tanah, benar ya. Jadi kita menggunakannya tergantung dari lahan yang mau kita tanam, seperti apa lahannya, seperti itu. Jadi harus kita lihat dulu nih kondisi lahan tersebut. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya, kalian sudah bisa menganalisis dari video, sudah bisa menarik kesimpulan, kalian juga sudah paham, sepertinya sudah paham dengan materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian untuk materi selanjutnya kalian kan akan belajar tentang pembajakan pengolahan tanah pertama atau pembajakan dan pengolahan tanah kedua atau rotari seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari dulu di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, di Google Classroom saya sudah memberikan LKPD ya yang harus kalian isi gitu. Oke, contoh LKPD-nya saya. Oke, baik, bisa kalian lihat di situ. Terlihat ya nak ya. Bisa kalian lihat lembar LKPD-nya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan? Bisa, Bu. Ya, jadi di situ ada lembar kerja untuk tugas kalian selanjutnya. Masih sama ya, kalian nanti tetap melakukan pengamatan di UPB Tanaman Sayuran Sekincau nih. Karena kita tidak punya peralatan pengolahan tanah mesin seperti itu. Jadi kalian boleh ke sana seperti itu ya, sambil kalian lihat tuh ya penggunaan peralatan pengolahan tanah tersebut. Setelah itu nanti kalian buat laporan. Nah, di sana juga kalian melakukan pengoperasian alat pengolahan lahan, tapi harus sesuai dengan instruktur dari UPB Tanaman Sayuran Sekincau. Nah, nanti kalian isi daftar checklist berikut ini. Serta jangan lupa dijawab soalnya. Itu ada di Google Classroom. Saya tunggu ya nak ya jawabannya. Oke. Iya, Bu. Ya, baik, ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Jadi tugasnya jangan lupa nanti ya, seperti itu. Oke, dari pembelajaran hari ini ada materi apa sih yang sulit menurut kalian gitu? Dari peralatan pengolahan tanah atau dari definisi pola pengolahan tanah, ada materi yang sulit nggak nak? Jawab aja. Ada yang sulit nggak? Nggak. Ya. Bu. Cukup ya. Oke, baik. Menurut saya nanti jangan lupa dari hasil diskusi yang sudah kalian buat tadi diketik ulang ya nak ya. Jadi saya bisa tahu hasil diskusinya seperti itu. Itu tentunya kalian kaitkan dengan materinya seperti itu ya. Nah, terus jangan lupa kalian juga masih melakukan pengamatan di UPB Tanaman Sayuran Sekincau. Itu kalian dokumentasikan. Di foto nanti kalian isi di daftar lampiran laporan kalian seperti itu. Baik,
untuk sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Iif untuk dipimpin berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tetap prokesnya ya nak. Terus jangan lupa tetap semangat terus belajarnya seperti itu. Ya. Silahkan boleh live.